Hi guys, welcome back to another episode of Sky Law Firm Intern Podcast. Yeay. Hari ini aku kembali lagi dengan aku Joyce. Hari ini kita ada teman baru. Ya, kenalin aku Jafal Kausar. Ya. Iya, jadi kemarin kita sama Rara bahas tentang mitos dan fakta hukum. Hari ini kita mau go dig deeper. Kita menggali lebih dalam mengenai salah satu cabang hukum perdata ya Jafal ya. Iya Kak, betul banget. Apa tuh kalau boleh tahu ya? Hari ini kita mau bahas hukum apa sih? Nah, kita hari ini akan bahas hukum perikatan. Itu dia, tapi kita masih yang basic ya. Iya, kita ngebahas perikatan pada umumnya aja. Betul, jadi mungkin langsung aja kita masuk ke materi hari ini. Nah Kak, aku ada pertanyaan nih Kak, terkait dengan perikatan. Iya. Sebelum yang jauh-jauh kita mulai dulu dari yang awal nih Kak. Nah, aku penasaran sih, apa sih itu perikatan? Oke, jadi kalau perikatan sendiri ini agak beda ya sama hukum-hukum lain. Kadang-kadang kan kayak one prestasi, itu kan ada PMH, itu kan ada pasal yang menjelaskan apa sih definisinya. Tapi gitu. About hukum perikatan nggak ada sama sekali teman-teman. Sebenarnya pasal yang menjelaskan atau menguraikan arti dari perikatan sendiri. Jadi adanya tuh cuman di buku, judulnya buku 3 KUH Perdata teman-teman. Jadi judulnya adalah buku 3 perikatan. Itu sih nanti ada kontrak dan segala macam gitu kan. Nah, tapi karena banyak doktrin-doktrin dan juga pemahaman, akhirnya perikatan sendiri itu punya arti. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari hukum Romawi itu artinya obligatio. Nah, atau dalam bahasa Inggris itu obligation. Jadi perikatan adalah kewajiban pada dasarnya. Nah, kalau menurut doktrin, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam melakukan harta kekayaan atas dasar pihak yang berhak atas prestasi dan pihak lawan berkewajiban atas suatu prestasi. Seperti itu Jafal. Oh, jadi gitu ya Kak. Jadi emang perikatan itu di dalam BW itu emang nggak secara eksplisit ya? True, benar banget. Oh, jadi gitu guys, pengertian dari sebuah perikatan. Nah, dari definisi sebelumnya yang disebutin itu Kak, aku mau tanya deh, apa aja sih unsur-unsurnya gitu kan? Jadi pada dasarnya ada 4 unsur utama teman-teman dalam sebuah perikatan. Jadi pertama ada hubungan hukum, subjek hukum, lapangan harta kekayaan dan juga prestasi. Nah, kalau hubungan hukum ini apa sih? Jadi hubungan hukum ini hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum bila tidak terpenuhi. Kemudian kalau subjek itu hukum sendiri itu adalah orang-orang yang menjalani perikatan itu sendiri. Kemudian ada juga tadi prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 BW atau KUH Perdata. Jadi tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Ini yang disebut prestasi yang menjadi objek utamanya perikatan. Terus tadi kan aku udah bilang ada lapangan harta kekayaan. Nah, jadi dalam artinya adalah dalam perikatan ini ada hak dan kewajiban yang dapat dituntut dalam sejumlah uang tertentu atau dapat dinilai dengan uang. Tapi dalam perkembangannya pada akhirnya ini dianggap sedikit Jafal bahasanya kayak sukar atau agak tidak mutlak untuk dipertahankan. Kenapa? Karena kalau kita ambil case misalnya sebuah gugatan yang menggunakan dasar PMH, perbuatan melanggar atau melawan hukum, itu agak beda tiap kampus teman-teman. Jadi kalau kami pakai melanggar nih. Ketika ada perbuatan melanggar hukum dengan 4 unsur, itu adalah kesalahan, perbuatan, kausalisme dan segala macam, itu kan diminta ganti rugi. Tapi kalau misalnya kita terpaku sama lapangan harta kekayaan, berarti cuma material dong, nggak bisa imaterial. Nah, itu jadi dianggap kurang adil gitu Jafal. Nah, jadi perkembangannya untuk unsur satu ini memang ada perkembangan sedikit perubahan bahwa mungkin tidak selamanya harus dituntut dalam sejumlah uang tertentu atau dapat nilai dengan uang, seperti itu. Nah Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang definisi, terus unsur-unsur. Nah, aku kepo sih, gimana sih suatu perikatan itu lahir gitu kan? Oke, jadi kalau suatu perikatan lahir itu ada 2 sih basically. Jadi perikatan karena perjanjian dan perikatan karena undang-undang. Nah, ini juga ada beberapa perdebatan nih soal lahirnya perikatannya. Ada yang bilang perjanjian dulu atau undang-undang dulu baru perikatan, tapi ada perikatan juga baru ada perjanjian dan undang-undang. Itu sebenarnya balik ke keyakinan masing-masing ya teman-teman, karena itu doktrin sih sebenarnya biasanya dari guru besar atau profesor-profesor hukum perdata. Tapi kalau menurut aku sih kayaknya perikatan dulu baru perjanjian. Betul. Gitu. Itu sih. Nah, nanti kalau dari undang-undang tuh nanti bagi-bagi lagi cabangnya. Ada yang melalui UU dan juga UU karena perbuatan manusia. Itu nanti kita coba akan kupas lebih dalam lagi di another episode. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam mengenai sumber-sumber hukum perikatan nih,
yang rigid dari undang-undang, mungkin bisa komen down below biar kita bikin ada podcast baru gitu. Oke. Nah Kak, tadi kan disebutin tuh salah satu lahirnya perikatan tuh karena suatu perjanjian. Betul, Jaka. Nah aku kepo lagi nih, gimana sih perjanjian itu muncul gitu? Oke, jadi kalau perjanjian ini kan ada pasal yang sendiri yang menjelaskan mengenai keabsahan sebuah perjanjian. Oh gitu. Atau Berapa sering tuh, Kak? dibilangnya tuh syarat sah perjanjian. Itu diatur dalam pasal 1320 BW KUH Perdata nih. Ada 4 unsur utama. Jadi pertama ada sepakat, ada kecakapan, ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan. Nah, yang keempat ini itu lagi balik lagi ke masing-masing, karena ada yang bilang suatu sebab yang halal sama yang diperbolehkan. Kalau kami tahunya diperbolehkan. Oke. Gitu. Nah, Kak, dari keempat unsur tadi gitu kan, itu tuh ada yang namanya istilah-istilah unsur subjektif maupun unsur objektif. Betul, betul. Nah, bisa disebutkan nggak sih Kak, apa aja unsur subjektif dan objektifnya dan apa akibatnya gitu? Oke, jadi gini teman-teman. Kalau dari 4 syarat tadi kebagi 2. Jadi dua-dua nih ya. Pertama yang subjektif itu ada kesepakatan dan kecakapan. Nah, itu nanti akibat hukumnya ketika itu tidak terpenuhi adalah dapat dibatalkan. Kemudian kalau untuk objektifnya ada suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan. Akibat hukumnya apa sih? Kalau itu batal demi hukum karena itu objektifnya gitu. Oke. Nah, tadi kan udah disebutin Kak. Bisa nggak dikasih contohnya gitu? Contoh perjanjian yang sah dan contoh perjanjian yang tidak sah itu seperti apa? Oke, mungkin perjanjian yang sah dulu ya. Jadi perjanjian yang sah itu pertama of course harus memenuhi unsur-unsur dalam 1320 BW. Misal nih, perjanjian dagang nih misalnya. Dalam suatu usaha, teman-teman, misalnya aku sama Jafal nih, ya aku dan Jafal memiliki usaha bersama, terus kita sepakat untuk 40%, terus 10%-nya masuk ke dana perusahaan gitu misalnya. Nah, berarti itu kan udah kita disepakat. Kita udah punya kesepakatan untuk pembagian seperti itu. Kemudian juga harus cakap hukum. Kita berdua udah sama-sama 18 kan kamu? Iya. Udah 18 tahun. Kita udah cakap berdasarkan undang-undang perkawinan. Terus ada objek tertentu. Objeknya apa? Profit. Terus suatu sebab yang diperbolehkan berarti kita boleh membagi profit sendiri, tidak ada undang-undang yang mengatur gitu. Misalnya ini dalam usaha ya, kalau perusahaan tuh agak beda sedikit karena itu diatur dalam UU PT. Kemudian kalau buat perjanjian yang nggak sah ya tadi. Iya. Nah kalau nggak sah nih gitu, ada dua nih. Bisa pertama bikin perjanjian kontrak jual beli tanah, tapi yang satunya masih umur 15 tahun. Waduh, berarti kan nggak cakep dong. Nah itu berarti dia apa tadi? Batal demi hukum apa dapat dibatalkan? Dapat dibatalkan. Betul. Karena subjektif ya. Betul. Nah terus kalau misalnya yang kedua, ini agak-agak lucu ya. Misalnya nih kontrak jual beli tanda tangan tapi objeknya sabu gitu kan. Waduh, agak salah tuh ya teman-teman. Itu berarti melanggar tidak memenuhi unsur yang suatu sebab diperbolehkan kan. Jadi langsung batal gitu. Langsung batal demi hukum. Jadi nggak punya batal demi hukum kan ya. Tidak punya kekuatan hukum. Kenapa ya? Karena ada undang-undang narkotika, teman-teman tidak boleh jualan sabu. Nggak boleh itu guys, dilarang. Iya. Oke. Tadi udah kasih contoh terkait dengan perikatan yang timbul karena perjanjian. Aku contoh perikatan yang karena undang-undang nggak? Ini juga tuh contohnya? Aku ada 2 sih. Pertama tuh dia tuh dalam pasal 104 BW 104 ya. Perdata mengenai kewajiban orang tua mendidik dan menafkahi anak atau memelihara anak gitu. Jadi intinya pasalnya tuh suami istri yang sudah melakukan perkawinan telah saling bahasa itu mengikatkan diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Itu yang perikatan karena undang-undang. Terus yang kedua tuh kalau nggak salah itu ada di hukum waris Islam. Jadi ketika seorang meninggal, ahli warisnya harus memenuhi kewajiban dan membayar utang-utangnya terlebih dahulu gitu, Java. Oke, gitu ya teman-teman ya, contoh-contohnya yang dari perjanjian maupun dari undang-undang. Nah, tadi kita udah bahas terkait dengan lahirnya perikatan. Kalau ada lahir pasti ada hapus juga. Betul. Nah, aku kepo Kak, apa aja sih hapusnya perikatan? Jadi Val, kalau hapusnya perikatan itu lumayan eksplisit ya dijelaskannya di pasal 1381 KUH Perdata. Teman-teman bisa cek tuh. Ya, ada 10. Pertama tuh pembayaran, berarti udah lunas nih. Kalau dan kewajiban prestasi udah aman. Kemudian ada konsinyasi atau dia tuh penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan. Terus ada novasi atau pembaharuan utang, kemudian ada perjibatan utang, kompensasi,
pencampuran hutang, kemudian ada pembebasan utang, musnahnya barang terutang, kebatalan atau pembatalan perikatan, kemudian ada berlakunya syarat batal dan juga daluarsa. Oh, jadi ada 10 ya Kak ya. 10. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih dalam nih soal 10-10-nya mungkin agak panjang ya kalau sekarang kita jelasin. Kalau Jadi satu-satu pasti panjang. iya, agak lama ya pingnya kita. Nanti teman-teman bosan juga. Jadi kalau teman-teman mau tahu lebih dalam soal tadi yang aku jelasin unsur-unsur dan juga apa tadi aku bilang tuh dan juga hapusnya perikatan. Sorry. Aduh, agak lupa ya, agak ngeblank nih teman-teman. Itu teman-teman bisa tungguin aja another episode dari kita menjelaskan mengenai perikatan lebih dalam lagi, lebih rinci, lebih rigid gitu sih teman-teman. Jadi harusnya mereka sudah paham lah ya apa dasar-dasar dari hukum perikatan sendiri. Iya, pasti udah ada kecantol lah perikatan pada umumnya itu gimana sih gitu kan. Gitu teman-teman, jadi mungkin segitu aja penjelasan dari kami hari ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman makin punya wawasan hukum yang baik. See you guys.